warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemerintah, lewat Menteri Perdagangan yang kemarin membuat aturan harga gabah dari petani harus 45. Sekarang lihat kondisi perpadian di Indonesia, lagi panen raya Pak. Panen raya, lihat ini. Lagi panen raya di Brebes, Tegal, Pemalang dan sekitarnya. Tapi apa? Jualnya susah, petani pada kelabakan tuh, pada dijemurin di pinggir jalan. Mana janji kalian? Mana janji kalian yang katanya pro kepada rakyat itu mana? Dengan harga 45 sekarang, rakyat mau dapat apa? Pupuk susah plus mahal, obat-obatan mahal, biaya produksi mahal Pak Menteri. Apa kerja kalian buat rakyat? Di saat harga tinggi, kalian impor Vietnam, Thailand, India, Pakistan, beras kalian turunin ratusan ribu ton, bahkan jutaan. Inikah yang dibilang kalian cinta kepada rakyat Indonesia? Bukankah penyangga tatanan negara ini adalah petani? Tapi manakala panen raya, petani digencet harganya Pak. Itu fakta di lapangan. Anda mau bantah sekarang, datang ke lapangan. Sekarang Pulau Jawa panen raya, tapi kalian tidak bisa berbuat apa-apa, justru menurunkan harga padi, harga produksi padi dari petani. Apakah kasihan dengan rakyat Pak? Mikir. Kalian digaji pakai duit rakyat, kalian dibayar pakai pajak keringat rakyat. Tapi saat petani ingin merasakan hasil maksimal, harga kalian turunkan. Dengan harga 5.000 saja, petani itu banyak yang mengeluh. Sekarang harga turun drastis. Akal sehatnya dipakai Pak. Buktikan kalau kalian cinta kepada rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Indonesia atau rakyat luar negeri? Terima kasih. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi bersama dengan saya, Herbs Beno Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, hari ini rencananya akan ada unjuk rasa besar-besaran aktivis buruh ya di depan gedung MPR DPR ya. Ya, itu rencana yang sebetulnya buruh proponennya, tetapi diperluas masyarakat sipil, akademisi itu, petani di gedung DPR nanti siang. Saya akan ada di situ, saya mau orasi di situ untuk banyak hal, termasuk soal politik dan lingkungan hidup macam-macam tuh. Dan yang lebih penting sebetulnya kita ingat bahwa ada penipuan-penipuan. Kendati Omnibus Law itu ditolak oleh DPR dan itu juga mungkin kita anggap sebagai penundaan kecil karena ada situasi yang memburuk. Tapi kita nggak pernah percaya pada DPR. Satu waktu diam-diam diizinkan untuk itu disahkan sebagai undang-undang. Jadi kita mau kawal itu soal Omnibus Law yang betul-betul menghina harkat hidup buruh. Dan sekaligus petani sedang terhina hari ini karena harga gabah dipakai batas atas 4.500 dan itu tanpa persetujuan petani. Itu akal-akalan oligarki membujuk pemerintah supaya harga yang rendah itu bisa dipakai untuk membeli gabah petani lalu diolah menjadi harga yang mahal, dimasukkan ke supermarket sebagai beras premium. Jadi ini penghisapan namanya. Jadi buruh dihisap, petani dihisap tuh. Yang gagal dipahami bahwa hisap menghisap ini bisa menimbulkan kemarahan panjang, dan kita ingin agar kemarahan itu kita lekatkan dengan arogansi kekuasaan yang hendak memperpanjang kekuasaan. Ya. Sebenarnya kalau dibilang DPR nolak nggak tepat juga ya Bung Rocky, karena kan dari 9 partai di DPR dalam rapat kerja mereka sudah sepakat 7 yang menyetujui untuk jadi undang-undang. 2 partai menolak, ini PKS dan Demokrat. Tapi ketika dibawa rupanya tidak, kemarin waktu paripurna penutupan itu tidak dibahas, tidak disahkan di situ. Jadi ini ketunda dulu lah gitu. Saya kira betul Anda nunggu melihat bagaimana situasinya, moodnya gitu ya. Ya, ini akal-akalan DPR untuk melihat mood publik sebetulnya. Kan DPR ini konyolnya, dia minta publik menekan dia supaya dia bisa batalkan itu. Padahal sebetulnya dari awal dia yang bermain-main dengan ngumpet-ngumpet soal undang-undang itu kan. Dikirim ke sana, dikirim ke sini, dibikin panjang tanpa ada verifikasi, tanpa ada sosialisasi. Nah sekarang dia
berupaya untuk seolah-olah dia adalah penyelamat buruh, penyelamat semua yang terkena imbas undang-undang itu. Itu yang disebut tipu-tipu legislator. Ya. Dan saya kira ini berkaitan dengan itu yang sekarang sedang heboh dan kita duga sebagai pintu masuk penundaan pemilu. Bukan hanya kita duga ya, banyak orang yang menduga semacam itu. Ya ini berkaitan dengan sistem proporsional tertutup ya. Ketika anggota DPR itu betul-betul merupakan dia kepanjangan dari alat dari partai dan partai adalah alat oligarki ya seperti ini terjadinya gitu ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa dalam semua aspek tetap DPR itu adalah skrup terakhir yang menentukan regulasi. Tapi skrup itu akhir obyeknya dipegang oleh oligarki itu. Jadi puter-puter aja. Jadi konyol nih. Mereka yang dipilih oleh rakyat yang harusnya paham tentang aspirasi rakyat. Tapi dia bermain-main dengan situasi, dengan keadaan, dengan waktu. Karena pasti ada tukar tambah di dalam pepatah Latin mengatakan di dalam penundaan selalu ada kejahatan. Nah, gitu gampangnya. Ya. Dan ini kan seakan dengan dilegalkan dengan disahkan oleh DPR itu kan dia legal formal gitu, konstitusional begitu ya kalau di sini. Padahal sekarang kita tahu semua praktek-praktek undang-undangan, pengesahan undang-undang dan sebagainya semua dilakukan dengan cara-cara yang ilegal. Ya seolah-olah outputnya itu adalah legal formal. Ya. Tapi kan proses pada output itu penyelundupan hukum, tukar tambah kepentingan macam-macam di situ, fraud dalam bentuk yang paling kasar misalnya tuh. Jadi semua proses itu tidak demokratis, tetapi memang hasilnya undang-undang. Jadi sesuatu yang diformalkan oleh undang-undang harus kita periksa proses demokrasinya jalan apa enggak waktu pembentukan undang-undang itu semuanya berantakan. Jadi lagi-lagi ini bukan negara hukum sebetulnya, ini negara undang-undang dan undang-undang itu bisa dipesan itu. Jadi prinsip-prinsip hukum bernegara itu diabaikan demi memuluskan undang-undang yang hasil transaksi, bukan undang-undang yang hasil pengamatan real keadaan rakyat. Ini undang-undang hasil transaksi, titik komanya bisa dipindahin kok, maka bisa menjadi-jadi. Ya. Ya, makanya ini banyak sekali perdebatan. Saya juga membaca ada betul-betul memang para ahli hukum yang ya kita tahu bahwa dia memang serius menganggap bahwa dia punya pendapat bahwa sistem proporsional tertutup itu jauh lebih baik karena ini mengurangi money politik. Tetapi kemudian ada juga yang para pengamat hukum, ada ahli-ahli hukum tata negara yang sebenarnya kita tahu dia punya agenda tersendiri dengan menyatakan itu gitu, bahwa mereka tidak akan hanya berhenti pada soal proporsional tertutup, tetapi bisa saja misalnya digunakan ini kan kita kemarin dengar ada semacam sosial dengan alasan perlu disosialisasikan dulu waktunya gitu. Jadi ini lagi-lagi kesannya juga konstitusional, tapi sebenarnya ini bagian jadi upaya ilegal untuk menunda pemilu juga. Gitu. Iya, beberapa ahli pakar hukum negara ada yang berpihak karena merasa bahwa kalau dia berpihak partai besar akan undang dia untuk jadi wakil presiden misalnya atau presiden atau apalah di dalam sistem politik kita. Jadi kelihatannya tukar tambah di antara ahli hukum tata negara yang merusak tatanan negara, kan itu yang terjadi itu. Jadi tata negara kita dirusak oleh ahli-ahli HTN ini. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa keahlian dia itu bisa jadi sumber transaksi politik atau transaksi ekonomi kan. Jadi ini maksiatnya di situ tuh. Nah, kita pantau itu terus dan berupaya untuk ingatkan publik bahwa apa yang seolah-olah hasil dari sosialisasi itu sebetulnya upaya untuk membujuk publik dengan cara yang penuh ketidakjujuran. Karena mereka tahu bahwa publik di bawah itu hanya perlu BLT. Dan itu yang sebetulnya yang hendak mereka tukar tambahkan tuh. Seolah-olah negara ini bisa dicerminkan melalui pembagian BLT. Maka seluruh undang-undang bisa diatur. Kalau BLT sudah tiba, pasti rakyat setuju. Kan itu soalnya. Nah, bagian itu akan kita protes juga nanti. Atau kita ajukan semacam gugatan pada cara pemerintah di dalam memahami tata negara atau menata negara ini dengan prinsip-prinsip yang membodohi rakyat. Ya. Tapi pertanyaan saya, kalau sudah tahu bahwa sebenarnya anggota DPR ini cuma skrup kecil saja, kenapa yang di demo skrup kecilnya bu di gedung skrup kecil ini bukan langsung di skrup besarnya? Kalau skrup besar itu gampang ya. Yang penting kita kuatkan dulu masyarakat sipil ini supaya dengan mudah. Kalau skrup kecilnya udah lumpuh kan itu berarti di dalam ilmu metal, kalau skrup kecilnya patah itu artinya
ada yang disebut kelelahan metal fatigue. Itu kan pertanda aja bahwa skrup kecil patah itu objeknya nggak bisa lagi berfungsi itu. Jadi sebetulnya ini cuma ya upaya untuk memperlihatkan bahwa pusat dari kemaksiatan itu adalah DPR yang bermain-main dengan regulasi. DPR itu cuma skrup yang dikendalikan oleh obeng besar. Nah, satu waktu nanti arahnya ke obeng gitu. Dan saya kira ini nanti kalau kita lakukan bukan reformasi lah atau apapun lah, kalau kita lakukan perubahan-perubahan besar atau apa, ini kita mesti mulai dari skrup kecil ini ya, Bung Rocky ya, karena tetap bagaimanapun seperti Anda katakan, ini justru semacam apa ya, pintu masuk lah gitu untuk melakukan perubahan-perubahan besar itu. Ya, kalau ada lubang kecil di dalam mesin mobil itu, ya, itu yang potensial untuk memberantakan isi mesinnya tuh. Jadi begitu kira-kira. Kalau kita terangkan dengan cara yang kecil, karter mobil itu yang di bagian bawah dia tetesan olehnya bocor tanpa disengaja, orang yang pemilik mobil nggak mengerti bahwa itu di dalam beberapa saat lagi seluruh mesin akan hancur ambruk karena kehabisan oli itu. Nah, mudah-mudahan itu yang kita lakukan supaya nggak usah diperlihatkan terang-terangan bahwa mobil itu, mesin itu akan hancur. Dan sekarang sebetulnya mesinnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Oke. Tadi Anda menyinggung soal harga gabah dan sebagainya. Saya kemarin sempat viral ya, ada video dari seorang petani gitu ya, bagaimana mereka membuat video dan menunjukkan kepada pemerintah bahwa harga gabah petani sekarang itu hancur-hancuran dan sebenarnya mereka sudah tidak bisa hidup lagi. Lalu ini bahaya sekali ya, kalau persoalan petani ini kan langsung persoalan yang sangat serius, persoalan perut keluarga para petani, dan yang jauh lebih serius lagi dia juga memberikan makan pada bangsa ini. Tapi saya kira kalau soal makan mereka nggak peduli pemerintah, karena justru ini kesempatan mereka untuk masukkan impor beras gitu ya. Ini dua hal. Pertama, impor beras pasti akan masuk lagi dengan berbagai macam alasan lah. Walaupun nanti itu ditimbun juga di gudang Bulog lalu dia membusuk di situ tuh. Dan itu alasan untuk menekan harga supaya stok Bulog masuk lagi dan harga gabah mesti ditekan dengan akibat petani harus kecilkan, harus ikat pinggang lagi karena harga gabah yang turun itu artinya daya beli rakyat untuk pangan yang lain untuk kebutuhannya juga nggak dapat tuh. Jadi pemerasan ini, eksploitasi dan lompat-lompat ini itu yang sering diterangkan oleh sejarah. Bahwa ketika keadaan yang paling drastis yaitu daya tahan energi di perut atau makanan itu hilang, maka nggak ada alasan rakyat untuk tidak mengamuk. Jadi problem kita sebetulnya adalah kita tahu dengan jelas bahwa negeri ini diolah hanya untuk kepentingan 3% elit di atas itu yang menguasai sistem energi, sistem pajak, sistem ekstraktif industri, sistem transport segala macam tuh. Jadi ini adalah pertanda benar bahwa konflik kelas itu pasti terjadi tuh. Hal yang mau coba dihindarkan dengan NKRI harga mati, dengan Pancasila di dadaku, nggak ada soal itu. Karena begitu menyangkut perut, kemampuan rakyat untuk sabar itu hilang. Ya, yang saya tidak habis pikir gitu, ini mereka sudah kehilangan sekali ya kepekaan gitu ya semacam ini, dan mereka ini levelnya sebenarnya sudah bukan lagi, ini mereka ini levelnya rakus gitu ya, karena kehidupan mereka berlebih tapi masih mau terus gitu, dan mereka tidak peduli lagi dengan situasi rakyat yang semakin berat gitu. Ini yang menunjukkan bahwa presiden memang udah nggak punya grip. Kan presiden kalau dia masih punya grip, dia masih bisa atur-atur lah, jangan segitulah ke rakyat. Jadi ini fakta bahwa presiden pun nggak punya kemampuan lagi untuk mengendalikan keadaan. Jadi presiden betul-betul udah jadi puppet aja tuh. Dan kedunguan ini bertambah terus ketika presiden nggak bisa kasih kepastian ini pemilu mau berjalan apa enggak. Nah, dalam keadaan ketidakpastian, kerakusan itu, kekuasaan akan dimanfaatkan oleh para rakus ini. Jadi kerakusan tumbuh justru di dalam keadaan presiden sudah lemah tuh. Demikian juga ekstraktif industri akan makin menjadi-jadi, merusak lingkungan. Harga akan dieksploitasi untuk nimbun kekayaan. Mumpung presiden udah nggak bisa berkuasa tuh. Jadi bagian ini yang sebetulnya kalau kita rumuskan dengan agak kasar, presiden itu jadi kacung doang dari kapital, kan itu intinya. Ya, nggak, tapi maksudnya beginilah, mereka bukannya belajar dari sejarah gitu, bahwa sesuatu yang berlebihan itu pasti ada batasnya, atau kita, dan kemudian juga sesuatu yang sudah panas itu pasti akan ada titik didih, dan nanti suatu saat itu pasti akan, kalau tidak ada katarsis, dia pasti akan meledak juga gitu. Apakah mereka tidak belajar dari situasi ini? Karena kalau itu terjadi, mereka juga ikut, yang dibahayakan juga itu membahayakan kepentingan mereka juga.
Ya, mesti kita ucapkan ini pada Dirjen Pajak misalnya. Anda nggak Ya. belajar dari situasi. Tapi bahkan di tempat di mana dia harus belajar, dia nggak belajar. Apalagi di tempat yang nggak ada kontrol etik. Kan kapitalisme itu nggak ada kontrol etik tuh. Selain Itu saya kira. jadi soal-soal semacam itu nggak mungkin seorang akumulator itu dikontrol oleh etik. Yang mesti kontrol per akumulator rakus ini justru adalah undang-undang, justru adalah sistem pajak. Nah, Dirjen Pajaknya sendiri memamerkan hal yang sama dengan para akumulator. Jadi si pengontrol etik pun akhirnya masuk di dalam jebakan kerakusan itu kan. Nah, Sri Mulyani orang yang paling tinggi mengontrol etik hanya bisa huruf nada doang. Padahal sebetulnya dia harusnya putar otak, tapi karena otaknya udah tumpul karena moralnya kurang, ya dia merasa oke, ya mau diapain lagi tuh, tinggal tegur-menegur doang tuh. Kasih sanksi ini dibubarin. Ya tidak, tapi yang lebih penting adalah kedudukan etis dari seorang pejabat publik itu terhalang oleh bujukan kemewahan dari oligarki. Dan Sri Mulyani tahu itu, tapi dia nggak bisa bikin apa-apa. Oke, ini karena Anda menyinggung soal Dirjen Pajak, saya baca sebuah berita. Ini seru juga. Ternyata sekarang di marketplace ya, Bung Rocky, jadi online itu dalam 2 hari ini banyak sekali ditawarkan motor gede. Dijualkan dan harganya harga miring lah ini, dan kita bisa menduga ini siapa yang cepat buru-buru menjual motornya dengan harga miring ini. Ya, satu hari kalau kita bisa, ya minimal 20 bisa laku tuh, karena dibanding harganya tuh. Jadi kalau diperiksa siapa yang jual, ya itu pasti apa namanya, Para penunggang yang dibubarkan. Ya, the Blasting Raider. Blasting Raider. Yang sangat on scale kalau kata orang Belanda. Ya, ya. Dan kebetulan sekarang ini ketua HDCI-nya ya, Harley Davidson Club Indonesia itu kan Irjen Pol Teddy Minahasa sedang disidangkan di dalam perkara narkoba, dan dia sekarang sedang mengundurkan diri gitu ya. Ini pun dia mengundurkan diri sebagai ketua HDCI. Ini saya kira sama juga ya, kalau polisi sudah mulai senang menggunakan motor gede, aparat-aparat negara lain yang sudah menggunakan motor gede, ini kan mentalitasnya udah pasti bukan berarti kita mau iri kalau mau kaya kayak tadi Ibu Sri Mulyani kan, walaupun duitnya itu dari duit halal, orang tetap saja menganggap itu sebuah hal yang tidak pantas dan melanggar kepatutan dan kepantasan publik. Dan melanggar kesetaraan berjalan raya, kan mereka dituntut. Kalau saya naik gunung ke Surya Kencana, ke Gunung Pangrango, itu bisa itu 3 klub ngeong, kita mesti minggir demi mereka tuh. Padahal sebetulnya kalau orang paham etika naik motor itu, di Jerman atau di Amerika orang pakai highway, di Jerman orang pakai autobahn supaya bisa lari 180 km. Ngapain naik motor Harley, naik BMW, larinya cuma 60 km di kemacetan? Kan nggak dapat sensasinya kan? Ya, itu motor-motor 300-500 cc dirancang untuk ngebut di jalan bebas hambatan itu. Jadi nggak perlu pakai four-rider. Ini ajaib nih cara hidup kita. Punya motor gede tapi mesti dituntun oleh four-rider. Ngapain? Kan itu artinya dia mesti ikuti kecepatan four-riders di depan. Padahal motor gede dibebaskan untuk ngebut habis-habisan kalau itu autobahn. Di Jerman namanya autobahn yang dibikin oleh Hitler supaya pesawat bisa mendarat darurat di situ. Harusnya pergi ke Jerman situ, atau ke Road 66 di Amerika. Di situlah. Jadi kalau orang beradab dan elite, dia tahu cara ngemudin motor tuh. Atau ke Australia tuh, dari pantai Darwin ke Australia betul. Itu lebih bermutu kan. Ini ngerusak pemandangan, arogan di jalan, dan polisi mesti nuntun mereka kan. Apa nggak dungu itu? Mewah tapi dungu, gampang. Ya. Ini saya jadi ingat dulu ada profesor gitu, yang Profesor Ocil, otak kecil ya. Kalau ini motornya gede tapi otaknya kecil. Nah itu perempuan yang bagus. Otaknya kecil dan mewahnya itu norak itu kan. Oke, baik Bung Rocky. Terima kasih. Tetap 0% ya. Oke. Kalau ini itu nolnya 0 kecil atau 0 besar ini Bung Rocky? Ya. Ini 0 yang paling bermanfaat untuk demokrasi. Yes, oke. Thank you.